Selamat datang kemari. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam lagi nih. Kita mau lihat analisis politik Indonesia yang lagi hangat, yang cukup menggelitik lah ya. Fokus kita kali ini soal potensi ketegangan di lingkaran kekuasaan, terus juga soal efektivitas kabinet, terutama posisi wakil menteri. Sumber kita ada diskusi menarik dari kanal YouTube TV One News. Mereka bahas isu yang judulnya aja udah lumayan, pembersihan geng Solo dan relevansi Wamen. Oke, misi kita bareng Anda nih, seperti biasa kita bongkar lapis-lapis analisis ini, kita saring poin pentingnya buat Anda. Siap ya? Mari kita mulai bedah. Langsung aja nih, kayaknya tercium ya ada aroma ketegangan politik. Mungkin belum di permukaan banget, tapi terasa gitu antara kubu yang sering diasosiasikan sama pemerintahan lalu, Solo, sama lingkaran sekarang, Kertanegara. Nah, diskusi di sumber kita ini langsung nunjuk satu kasus hukum. Kasus korupsi yang kena tokoh namanya Noel. Noel ini meskipun kader Gerindra ya, tapi kata analisis itu identitas politiknya nempel banget sama era Pak Jokowi. Kasus hukum ini terus dibaca sebagai, wah ini cermin potensi gesekan Solo Kertanegara tadi. Menarik ya, gimana kasus hukum bisa jadi sinyal politik? Kita coba dalam ini. Iya, betul. Yang ditekankan sama sumber ini tuh, mereka ngelihatnya nggak cuma soal integritas Noel aja. Disebutnya ini masalah sistemik di kementerian itu, tempat Noel tugas. Dan akarnya, ditarik sampai 2019 loh. Oh, 2019 ya? Berarti era Pak Jokowi dong? Persis. Makanya ini nyentuh langsung periode beliau. Interpretasi mereka cukup berani nih. Katanya, kalau KPK benar-benar serius, tuntas gitu ya, nanganin kasus ini, dampaknya bisa luas. Bisa evaluasi kebijakan, atau bahkan evaluasi menteri di era itu. Wah. Ini kayak ngasih sinyal. Gitu kata analisis itu. Kalau Pak Prabowo mungkin ya, nggak 100% lanjutin atau setuju sama semua warisan pendahulunya. Jadi kalau kata analisis di TV One News itu, ini bukan cuma soal pidana biasa ya, tapi lebih kayak semacam barometer politik gitu. Atau malah pesan antar kekuatan di dalam? Bisa dibilang begitu. Implikasinya lumayan jauh ya kalau bener interpretasinya gitu. Iya, persis seperti itu pembacaan yang mereka tawarkan. Mereka nangkep ada potensi arah kebijakan yang beda nih, antara sekarang sama yang dulu. Ketegangan Solo Kertanegara ini, ya meskipun belum tentu konflik terbuka ya, tapi digambarin kayak, aromanya udah kecium banget lah di kalangan pengamat. Kasus Noel ini, dalam kacamata analisis mereka, jadi salah satu contoh nyata gimana ketegangan ini muncul. Posisi Noel kan unik ya, kader Gerindra, tapi citranya lekat sama Jokowi. Jadi titik sensitif secara politik. Oke, kita geser dikit ya. Diskusi di sumber itu juga nyorot soal dinamika peran relawan politik. Ini juga menarik. Dulu kan pas kampanye, penting banget ya relawan. Tapi begitu pemerintahan terbentuk... Nah, ini dia. Analisis itu bilang kekuatan politik yang sebenarnya ya balik lagi ke partai politik. Betul. Nah, di sini nih jadi menarik banget. Di analisis itu disebut menghilangkan figur kayak Noel yang dianggap dari klaster relawan di kabinet mungkin nggak akan bikin guncangan politik gede buat pemerintah sekarang. Iya, ini nunjukin perubahan lanskap kekuasaan ya setelah pemilu selesai. Pandangan di sumber itu cukup tegas. Di era sekarang, katanya, nggak ada lagi ruang buat mentalitas sok akrab atau sok dekat sama kekuasaan. Cuma karena dulu jadi relawan. Oh gitu. Ada kutipan menarik tuh yang disebut dari Presiden Prabowo di diskusi itu. Intinya negasin soal penegakan hukum. Nggak pandang bulu lah pokoknya kalau ada penyalahgunaan wewenang. Tak peduli apapun partai dan agamanya akan disikat. Gitu kurang lebih. Wah, tegas ya. Fokusnya, menurut interpretasi sumber ini ya, geser. Bukan lagi sekedar balas jasa politik, tapi lebih ke supremasi hukum dan tuntutan kinerja. Kinerja nyata. Implikasinya lumayan besar ya kalau benar begitu. Kalau era balas jasa model lama atau keistimewaan buat relawan mulai ditinggalin. Demi aturan main yang lebih formal, penegakan hukum yang sama rata, kayak yang dibahas di sumber itu. Artinya, bobot partai politik formal jadi jauh lebih dominan ya sekarang, dibanding kelompok relawan non-partai, gitu. Kira-kira begitu arah argumen di diskusi itu. Kekuatan real setelah Pilpres, kata mereka, ya adanya di partai politik. Mereka punya struktur, basis massa, legitimasi konstitusional. Relawan meskipun dulu banyak banget pas kampanye, Iya. posisinya jadi beda banget begitu pemerintahan udah jalan. Makanya, analisis di sumber itu nyingkirin figur dari klaster relawan nggak akan bikin gejolak politik berarti.
Bobot politiknya dianggap nggak sekuat kalau yang disingkirkan itu representasi partai besar di koalisi. Oke, masuk akal sih pembacaan seperti itu. Nah, buntut kasus Noel ini ya seperti bisa diduga ya mancing perdebatan yang lebih dasar lagi. Posisi wakil menteri, Wamen, yang ditinggali Noel ini perlu diisi lagi nggak sih? Sumber analisis kita ini kedengarannya skeptis banget loh. Mereka sampai bilang posisi Wamen itu seringnya cuma, apa istilahnya, politik akomodatif. Bahkan ada istilah yang lebih nyelekit, pelengkap penderita. Kinerjanya dianggap nggak jelas ukurannya. Dan faktanya ya negara tetap jalan aja kan meskipun ada posisi Wamen yang kosong. Wah, ini langsung nusuk ke jantung perdebatan soal efisiensi ya. Efisiensi birokrasi, anggaran negara. Sumber analisis ini secara terang-terangan nanyain urgensinya ngisi lagi posisi wamen itu. Kalau motifnya cuma buat akomodasi politik kelompok tertentu, argumen mereka ya mendingan dibiarin kosong aja. Kenapa gitu? Alasannya, ya efisiensi anggaran. Ngurangi kartu pejabat setingkat wamen itu kan hemat fasilitas negara. Ini kritik tajam loh, kebiasaan bikin kabinet gemuk yang tujuannya nyenengin banyak pendukung. Argumen pamungkas mereka, toh negara ini buktiin bisa tetap jalan tanpa wamen di posisi itu. Istilah pelengkap penderita itu dalam banget ya. Posisi yang ada formalitasnya, tapi kontribusinya diraguin atau setidaknya susah dibuktiin. Gitu ya. Jadi pandangan dari analisis di TV One News itu kayaknya jelas ya. Kalau cuma buat bagi-bagi kursi doang, mending nggak usah ada wamen sama sekali. Gitu kan? Betul, penekanannya kuat di situ. Analisisnya garis bawahi, kecuali kalau yang kosong itu menteri utamanya ya. Nah, itu memang harus cepat diisi. Tapi kalau wamen, sering dilihat sebagai jabatan yang gak krusial secara fungsi. Ditambah lagi, kayak yang Anda bilang tadi, kinerjanya susah diukur atau diaudit secara objektif menurut sumber ini. Iya. Jadi dari kacamata efisiensi, urgensi, akuntabilitas kinerja, ya urgensi penggantian wamen yang kosong ini dipertanyakan banget dalam diskusi itu. Situasi ini, nah ini menurut analisis sumber kita, bisa jadi momen pembelajaran penting buat Presiden Prabowo. Khususnya soal konsekuensi bikin kabinet yang gede banget dan cenderung akomodatif di awal. Salah satu konsekuensi negatifnya, katanya, ia jadi susah nyaring orang yang benar-benar berkualitas. Kan banyak slot tuh yang harus diisi. Terus, muncul gagasan yang lumayan provokatif di diskusi itu. Gimana kalau posisi wamen yang kosong ini, ya udah biarin aja. Mungkin bisa jadi semacam eksperimen gitu, buat bandingin produktivitas kementerian yang ada wamennya sama yang nggak ada. Dan analisis ini nggak berhenti di situ loh. Mereka dorong logikanya lebih jauh lagi. Kalau memang efisiensi tujuannya, kenapa evaluasinya cuma berhenti di satu posisi wamen yang kebetulan kosong? Oh, jadi gimana? Kenapa nggak sekalian aja evaluasi semua posisi wamen yang ada di kabinet? Apalagi argumen ini dikaitin sama tantangan anggaran negara. Di diskusi itu disebut angka defisit sekitar 600 triliun rupiah. Wah, iya juga ya. Sumber ini secara terbuka kritik tren nambah jumlah wamen, bahkan ada kementerian yang punya 2 atau 3 wamen. Sampai 3? Iya. Padahal kan tiap kementerian udah ada banyak staf ahli, staf khusus. Tugas wamen juga disebut sering tumpang tindih, susah diaudit. Jadi, ini dilihat sebagai momentum emas buat perampingan kabinet, secara signifikan malah. Logika dasarnya, kalau menteri utamanya memang mampu, bisa diandalin, ya posisi wamen mungkin jadi, mubazir gitu, redundant. Wah, ini udah masuk ke ranah restrukturisasi kabinet yang fundamental ya. Jauh lebih dalam. Bukan lagi cuma soal ngisi satu jabatan kosong, tapi mempertanyakan relevansi struktur posisi wamen secara keseluruhan. Kalau menterinya oke, didukung echelon, staf ahli, staf sus, apa wamen masih perlu? Apalagi kalau ingat kondisi fiskal tadi. Tapi, seberapa realistis ya menurut pandangan sumber ini, melakukan perampingan gede-gedean gitu, kan ada kebutuhan politik juga buat jaga stabilitas koalisi yang gemuk itu. Dibahas nggak soal itu? Sumber ini memang lebih banyak fokus ke argumen dari sisi efisiensi dan tata kelola yang ideal sih. Mereka lihat ini sebagai kesempatan bagus buat ngerampingin. Logikanya dibangun di kapabilitas menteri. Kalau menteri dianggap cakep, ya harusnya dukungan birokrasi dan staf yang ada udah cukup. Nambah wamen apalagi lebih dari satu, dilihat boros kalau nggak ada bukti konkret naikin produktivitas. Oke. Mereka memang nyorot keberadaan banyak staf ahli dan staf sus sebagai dukungan yang udah ada. Soal realitas politik koalisi,
Sumber ini nggak secara eksplisit bahas gimana cara nyimbangin idealisme efisiensi ini sama pragmatisme politiknya. Tapi, penekanan mereka yang kuat soal evaluasi dan potensi perampingan itu kayaknya nyiratin ada dorongan ke arah sana, terlepas dari tantangan politiknya. Oke. Terus ada observasi lain yang cukup menarik dari analisis di sumber ini. Soal apa yang mereka lihat sebagai siklus kabinet. Disebutkan kalau tahun pertama pemerintahan baru itu seringnya diwarnai logika akomodasi politik. Istilahnya angkut semua yang sudah bantu. Iya. Buat jaga soliditas koalisi gitu kan. Tapi, masuk tahun kedua, nah ini bisa jadi momen bersih-bersih. Fokusnya mulai geser ke evaluasi kinerja, ningkatin kualitas, mungkin juga restrukturisasi kabinet. Ini kayak pola umum gitu ya menurut mereka. Analisis di sumber ini memang lihat ada potensi pola siklus kayak gitu. Fase awal bentuk kabinet, kata mereka, ya hampir nggak mungkin lepas 100% dari logika akomodasi politik. Itu dianggap perlu buat ngikat koalisi, ngasih apresiasi dukungan pas pemilu. Wajar sih ya. Tapi seiring waktu jalan, tuntutan publik soal kinerja, evaluasi internal pemerintah, itu bisa dorong adanya penyesuaian. Tahun kedua sering dianggap titik strategis buat evaluasi yang lebih objektif. Fase ini buka kemungkinan buat, yaitu tadi, bersihin kabinet dari figur yang kinerjanya kurang bagus. Atau udah nggak sejalan mungkin ya. Bisa jadi. Atau yang udah nggak sejalan sama arah presiden. Sekaligus restrukturisasi buat ningkatin efektivitas. Ini dilihat sebagai konsekuensi logis, apalagi kalau kabinet awalnya dibentuk gede banget demi akomodasi. Jadi kalau ngikutin analisis itu, mungkin kita sekarang lagi di ambang fase di mana pertimbangan kualitas, kinerja, efisiensi mulai lebih berat bobotnya ya setelah fase akomodasi awal selesai. Ada pergeseran prioritas gitu dalam manajemen kabinet. Bisa jadi begitu arah pembacaan situasi oleh para analis di diskusi sumber itu. Mereka secara eksplisit nyebutin susahnya nyaring individu berkualitas pas pembentukan kabinet didominasi kebutuhan akomodasi politik skala besar. Makanya, evaluasi yang lebih ketat dan potensi restrukturisasi di tahun kedua dianggap langkah yang bukan cuma mungkin, tapi juga perlu. Perlu dilakuin buat jawab tantangan pemerintahan dan harapan publik. Lebih jauh lagi nih, dan ini mungkin gagasan paling out of the box ya dari diskusi sumber itu. Mereka bahkan usulin ide yang kedengerannya radikal banget buat rekrutmen pejabat tinggi negara ke depan. Diusulin semacam beauty contest terbuka buat posisi menteri. Siapa aja yang ngerasa mampu, penuhi kriteria dasar, boleh daftar, terus rekam jejak, kompetensinya diperiksa transparan. Wow! Bahkan ada usulan lebih spesifik, pakai tes standar, mirip seleksi ASN kayak P3K gitu, pegawai pemerintah non-permanen, itu kan pakai tes standar ya. Iya. Termasuk tes wawasan kebangsaan. Tujuannya jelas, biar ada standar kualitas minimum yang objektif. Ini kedengerannya beda banget ya sama proses rekrutmen politik yang kita kenal selama ini. Betul sekali. Ini usulan yang sangat provokatif memang, yang dilontarin di diskusi sumber itu. Intinya sih, upaya buat melembagakan standar yang lebih objektif, berbasis meritokrasi dalam seleksi pejabat publik setingkat menteri. Harapannya, ya dengan mekanisme kayak beauty contest atau tes standar gitu, pemilihan menteri nggak lagi semata-mata karena hitungan politik, kedekatan, atau representasi kelompok aja, tapi juga secara terukur mempertimbangkan kompetensi teknisnya, integritasnya, bahkan pemahaman dan komitmen kebangsaannya. Ini dorongan kuat ke arah sistem meritokrasi buat ngisi jabatan strategis di kabinet. Bisa dibayangin ya, calon menteri ikut tes wawasan kebangsaan atau tes kompetensi bidang kayak ASN atau P3K, meskipun kedengeran idealis banget ya, dan mungkin susah diterapin di realitas politik kita, tapi gagasan dari sumber ini buat ngebuka dan menstandarisasi rekrutmen menteri kayak gitu memang cukup mendobrak pakem politik yang ada. Iya, paling nggak sebagai wacana buat perbaikan kualitas, ini menarik banget sih. Memang diskusi di sumber itu ngelontarinnya sebagai gagasan alternatif, buat dipikirin serius. Latar belakangnya keyakinan kalau Indonesia ini sebenarnya punya banyak banget orang hebat dan kompeten di mana-mana. Persoalannya, kata mereka, gimana sistem rekrutmen politik yang sekarang ini bisa efektif jaring talenta terbaik itu, bukan malah matiin potensi mereka karena kebentur logika politik akomodatif melulu. Betul. Usulan tes standar atau beauty contest ini salah satu jalan yang diajuin buat jawab tantangan itu.
mendorong kualitas dan kompetensi jadi pertimbangan utama. Oke, wah, kita udah jelajahi cukup banyak sudut pandang ya dari analisis di sumber kita kali ini. Mulai dari dugaan gesekan politik Solo Kertanegara di balik layar yang katanya muncul di kasus hukum. Terus pergeseran nilai dan peran relawan setelah pemilu, sampai perdebatan krusial soal perlu nggaknya wamen, dilihat dari efisiensi. Bahkan sampai usulan radikal buat reformasi cara rekrut menteri. Lumayan lengkap ya pembahasannya. Jadi, apa nih rangkuman utama yang bisa kita ambil buat Anda dari penelusuran ini? Kita udah lihat gimana sebuah analisis coba baca dinamika politik istana, cermati perubahan konstelasi kekuatan pasca pemilu, dan ngangkat isu fundamental soal efektivitas dan efisiensi struktur kabinet. Ada penekanan kuat soal kemungkinan geser nih, dari sekedar politik akomodasi ke arah tuntutan supremasi hukum, kinerja, dan potensi evaluasi besar-besaran demi efisiensi anggaran. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang, Anda renungkan lagi. Ini terinspirasi dari diskusi sumber tadi. Analisis itu kan nyorot potensi kuat pergeseran paradigma ya, dari politik akomodasi yang boros ke logika efisiensi dan meritokrasi berbasis kompetensi. Ya. Pertanyaan besarnya, sejauh mana sih logika efisiensi dan meritokrasi ini bakal benar-benar bisa nembus dan diterapin secara konsisten dalam praktek penyelenggaraan negara kita? Nggak cuma dalam nunjuk pejabat, tapi juga dalam bikin dan ngelaksanain kebijakan-kebijakan lain. Bener juga. Terutama, pas idealisme tata kelola yang baik ini harus ketemu langsung sama realitas pragmatisme politik, termasuk tuntutan balas jasa ke sekutu koalisi, pertimbangan elektoral jangka pendek, gitu kan? Iya, iya. Ini kan membuka ruang perdebatan yang nggak ada habisnya ya. Soal seni menyeimbangkan antara cita-cita pemerintahan ideal sama tuntutan politik praktis di lapangan. Apakah efisiensi dan kinerja akan benar-benar ngalahin pertimbangan politik? Itu jadi pertanyaan kunci yang patut kita cermati bareng ke depan. Pertanyaan yang sangat relevan dan penting buat kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.